Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa ya alim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri sedikit demi sedikit, bagian demi bagian apa saja yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dengan harapan kita mendapatkan pelajaran dari seluruh apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran. Dengan harapan itu semua bisa menjadi modal bagi kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, yang pada akhirnya ujungnya adalah bahagia, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat bisa kita raih. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia, bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba yang soleh, dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam Tadabbur Al-Quran. Hari ini kita akan coba mengulas surah Al-Balad, di mana tema dari surah Al-Balad ini adalah akhir dari jalan yang mendaki. Menurut jumhur para ulama, ahli dan juga para ahli tafsir atau mufassir, bahwa surah Al-Balad ini diturunkan Allah di kota Mekah. Posisinya setelah turunnya surah Qaf. Dan tema-tema surah-surah Makkiyah ini sangat menonjol di dalam surah Al-Balad. Biasanya kalau kita lihat sisi dari surah-surah Makkiyah atau surah-surah yang turun di kota Mekah, itu umumnya berbicara tentang tauhid, berbicara tentang kehidupan sosial, sosial masyarakat jahiliyah yang sedang dikikis, jadi segala kebiasaan-kebiasaan, kritikan-kritikan terhadap pola atau tatanan sosial kehidupan masyarakat Mekah ketika itu banyak diulas dalam surah-surah Makkiyah. Maka kalau kita lihat surah Al-Balad ini juga banyak sisi-sisi yang menonjolkan itu tadi, bagaimana Allah mengkritik tatanan sosial, kemudian bagaimana seorang manusia harus menyadari akan keberadaan Tuhan,
yang telah menciptakan mereka menjauhkan kesyirikan, ya, menyembah Allah, ya, Tuhan yang satu, tidak digabung dengan sesembahan-sembahan lain gitu ya. Ini bisa dilihat. Apalagi ya sebagaimana dikatakan oleh Dr. Saiful Bahri di dalam bukunya ini, secara eksplisit ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surah Al-Balad ini dengan menggunakan kota atau negeri di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu kota Mekah ya. Jadi nanti kita lihat ya bagaimana sumpahnya. Jadi memang kota Mekah ini spesial ya, saking spesialnya Allah mengambilnya ya, atau menggunakannya sebagai penguat ya, dari kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jadikan kota Mekah itu sebagai sumpah ya, di dalam awal atau mukaddimah surah Al-Balad ini. Dalam surah ini Allah juga menceritakan kondisi penduduk Mekah ya, yang masih kafir ya, masih musyrik begitu. Mereka ya, kalau kita lihat dalam riwayat ya, ketika sebelum Islam datang atau pada masa-masa awal Islam lahir ya, disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, orang-orang Mekah ketika itu sangat silau ya dan bangga dengan kekuatan yang mereka miliki, dan mereka mengira harta mereka yang berlimpah ya, karena banyaknya orang yang datang ke Mekah terutama pada musim-musim haji ya, sehingga kehidupan orang-orang Mekah itu secara ekonomi mapan gitu ya. Ya, walaupun memang gap ya antara orang miskin dengan orang kaya jauh sekali ya. Yang kaya bajunya bisa menyengser ke tanah ya. Saking kayanya gitu ya, bajunya itu sampai menyapu jalan. Yang miskin sampai telanjang, tidak bisa dan tidak mampu memiliki atau membeli baju. Kan gapnya jauh ya. Makanya kemudian itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk dikikis, sehingga saking ya inginnya Rasulullah SAW menghilangkan gap ya antara orang miskin dengan orang kaya itu, ya orang Islam ketika dilarang ya, menggunakan pakaian yang sampai menyapu jalan. Nah, ya. Makanya kalau kita sholat kan ya, ada yang berkeyakinan ya, tidak hanya dalam sholat, di luar sholat juga ya, haram hukumnya memakai celana yang melebihi mata kaki ya, atau isbal istilahnya. Ya, saking ini bicara bagaimana Nabi Muhammad ingin kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu ya, atau nuansa-nuansa jahiliyah, pola-pola tatanan sosial di masa jahiliyah hilang dengan hadirnya Islam. Makanya jangan sampai kemudian kita justru balik lagi ke zaman jahiliyah gitu. Perilaku orang-orang jahiliyah yang sudah dihapuskan oleh Rasulullah SAW dihidupkan lagi ya, di zaman setelah lahirnya Islam ya. Mau kemana kita? Nah, orang-orang kafir Mekah mengira harta mereka yang berlimpah ya, yang mereka kerahkan ya, dan orang-orang yang mereka himpun akan mampu membendung ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya ajaran Islam. Ya, mereka kan bersepakat ya mengumpulkan segala harta yang mereka miliki untuk menghadang dakwahnya Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah mengatakan, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, kalau syaratnya adalah untuk berhenti berdakwah, tidak akan saya terima. Nah, itu beliau ucapkan dengan tegas di hadapan sang paman juga ya, Abu Thalib, yang ketika itu memang sudah mulai goyah ya, untuk membela Nabi Muhammad. Tapi begitu melihat Nabi Muhammad tegas ya, karena tawarannya itu tadi, Muhammad kalau kamu mau jadi orang paling kaya ya di Mekah ini, kita siap kok ya, kata orang-orang kafir Quraisy ya, para pemuka-pemuka pemuka-pemuka penduduk Mekah ketika itu ya, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab ya. Kalau kamu mau gitu kan jadi orang terkaya itu ya, di Mekah ini, kita siap ya. Kita kumpulin harta-harta kita serahkan kepada kamu.
Tapi saran itu tadi ya, udah jangan sebarin agama baru ini. Biarkanlah status quo ini berjalan gitu. Itu yang diminta. Kalau kamu ingin jadi raja, kita siap ya, mengangkat kamu jadi raja. Kalau ingin dapat perempuan yang cantik, kita siap ya, cari nih perempuan di kota Mekah ini yang paling cantik ya. Tidak hanya satu ya, berapapun yang kamu minta kita kumpulkan. Tapi syaratnya itu ya, berhenti mendakwahkan ajaran Islam. Dan Rasulullah SAW kemudian tegas menolak itu semua. Dan alhasil ya, mereka tidak pernah mampu ya, orang-orang kafir Quraisy ini untuk membungkam ya risalah kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, dan seperti beberapa surat Makkiyah yang lainnya, surah Al-Balad ini juga ditutup dengan pembicaraan tentang dahsyatnya hari kiamat ya, secara umum lah. Kalau bicara surah Makkiyah rata-rata ya itu ada isi, ada narasi di dalamnya yang mengingatkan betapa nanti ya akan ada kehidupan yang dahsyat yang akan menjadi kesengsaraan dan kerugian bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan seruan dari Allah Subhanahu wa taala atas kekafiran yang mereka lakukan. Ya gitu ya. Kalian menindas orang begitu. Nanti ada masa itu ya. Kamu semua dikumpulkan ya, yang lemah akan menuntut yang kuat. Ya gitu. Itu nuansa dari surah Makkiyah. Nah, juga ada di dalam surah Al-Balad ini. Yang menarik dari pembahasan dalam surah Al-Balad ini adalah isinya ya. Ini merupakan kelanjutan dari surah sebelumnya, yaitu surah Al-Fajr ya. Kalau diurut dari surah An-Naba sampai surah An-Nas, posisinya kan Al-Fajr dulu baru kemudian Al-Balad. Di mana banyak mengulas tentang harta ya. Dalam surah Al-Fajr itu kan disinggung ya dengan bagaimana persoalan harta yang dimiliki oleh orang kafir Quraisy ketika itu. Juga tentang persepsi yang salah ya terkait dengan harta dan pulasan mengenai hukuman ya memakan harta anak yatim, harta warisan ya, dengan cara yang batil begitu. Kemudian tidak mau menolong orang yang miskin ya, berlebihan dalam mencintai dunia. Dan dalam surah ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang ya, salah di dalam menginvestasikan harta mereka. Jadi seharusnya harta yang mereka susah payah kumpulkan itu ya seharusnya kan digunakan untuk sebesar-besarnya ya, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya, atau dibelanjakan di jalan Allah, tetapi kemudian yang dilakukan oleh mereka salah ya, malah menyimpang ya, justru bagaimana kemudian memadamkan cahaya agama Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang merinci ya, bagaimana seharusnya harta yang dimiliki itu bisa menjadi investasi yang menghasilkan keuntungan yang besar, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat begitu. Ya, gitu kalau orang Islam bicarakan gitu ya, harta yang kalau dikasih harta oleh Allah ya, pikiran kita seharusnya bagaimana harta ini kemudian mendatangkan untung. Tapi ya, orang yang paling cerdas ya di antara mereka yang memikirkan untung adalah tidak hanya memikirkan keuntungan dunia tapi sampai nanti ke akhirat. Ya, kalau untung di dunia ini ya dibatasi oleh banyak hal ya. Sebanyak-banyak uang kita tetap saja ya makan ya, dibatasi, tidak bisa sepuas-puasnya ya, karena ada penyakit yang mengintai ya, ada stroke, kolesterol, jantung, darah tinggi ya. Gitu kan ya. Semampu-mampunya kita memperistri atau punya istri dibatasi hanya 4 di dalam Islam ya, dalam waktu bersamaan, tidak boleh lebih ya, maka kalau mau yang lebih dari itu ya nanti ya, di akhirat dengan syarat harta yang kita miliki dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai contoh kalau dulu yang memerdekakan budak ya, kemudian memberikan makan orang-orang yang kelaparan, menyantuni fakir miskin, anak yatim ya, kemudian menyambung silaturahim itu kan dengan harta itu, dan juga menebar kasih sayang ya. Nah, harta-harta yang diinvestasikan dalam perbuatan-perbuatan tersebut, nah itu akan dijamin keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti janji Allah ya sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Balad, mereka ditempatkan di golongan kanan. Ya, nanti ada pembahasannya. Mari kita lihat apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Balad ayat yang pertama, kedua hingga sampai ayat yang terakhir.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bersumpah dengan kota ini. Nah, jadi jangan anggap sepele kota Mekah ya. Ada orang yang begitu membenci kota Mekah begitu, ya, terutama orang-orang Syiah ya. Memandang kota ini sebagai kota yang hina, padahal ini adalah kota yang Allah sebut ya, di dalam Al-Quran, dan Allah jadikan sebagai sumpah. Jadi jangan pernah berpikir ya, untuk kemudian merendahkan ya kemuliaan dan kesucian kota Mekah ya. Ada yang punya ide ya, haji jangan ke Mekah. Ya, haji nggak mesti ke Mekah, ini salah ya. Di sana ada Baitullah ya, di sana Rasulullah SAW dilahirkan. Maka sampai kapanpun ya, sampai kiamat dunia ini kiblat kita tetap mengarah ke kota Mekah, karena di situ ada Baitullah. Dulu ada orang bertanya ya, bukan bertanya ya, tapi nyinyir lah ya sama saya. Kalau orang Islam nih ya suka ini suka itu gitu ya. Kemudian kalau nanti orang kafir marah begitu ya, lalu kemudian ngebom Baitullah ya, kemana kita mau pergi haji ya, kemana kita mau menghadap sholat gitu kan. Dipikir kalau Ka'bahnya rata dengan tanah ya, orang Islam bingung ya mau sholat ngadap kemana ya. Padahal Ka'bah itu adalah direction atau arah ya. Sekalipun katakanlah nanti rata dengan tanah ya, bukan berarti kemudian kita tidak bisa lagi menghadap ke sana ya. Tempat itu loh ya, perkara bangunan itu kan bisa dibangun lagi. Makanya kan dalam sejarah Ka'bah itu pernah dipugar ya beberapa kali ya, bahkan bangunan Ka'bah yang sekarang berbeda dengan bangunan asli yang agak sedikit berbeda ya luasnya dengan bangunan asli yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim. Jadi bukan persoalan bangunannya, tapi persoalan disitulah ya tempatnya kita menghadap. Hampir semua ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan negeri yang dimaksud dalam sumpah ini ya, hadzal balad ya, negeri ini kalimatnya itu adalah negeri kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu kota Mekah. Dan setidaknya seperti itulah yang diungkap oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Atha dan juga Ibnu Zaid ya, yang dituturkan dalam tafsir Imam At-Tabari ya. Bahkan Imam Ibnu Katsir menambahkan bahwa Ikrimah juga berpendapat demikian. Jadi kalimat la uqsimu bihadzal balad ya, aku bersumpah, aku benar-benar bersumpah atas nama negeri ini. Negeri ini yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah kota Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Nah, ini kan juga memperkuat ya penafsiran tersebut, karena Rasulullah SAW ya, awal dakwahnya di kota Mekah. Nah, meskipun Rasulullah SAW lahir dan tinggal di Mekah ya, namun yang dimaksud dalam ayat ini ya wa anta hillum bihadzal balad ya, ayat yang kedua ya. Nah, menurut para mufassir yang dimaksud di dalam ayat ini bahwa nanti ya Nabi Muhammad SAW akan bisa memasuki kota Mekah dengan tenang. Karena itu kemudian lafaz yang digunakan adalah hillum ya, yang berarti halal ya. Jadi kan selama dakwah Rasulullah itu diperangi bahkan diusir ya, tidak boleh berada di kota Mekah. Nah, ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan kepada Rasulullah akan ada masanya nanti ya, kamu akan masuk ya, berada di kota Mekah itu dalam keadaan tenang, tidak diganggu. Nah, karena keberadaan Rasulullah SAW di tempat kelahirannya pun selalu identik dengan penderitaan, tekanan dan juga kesusahan yang diakibatkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Seolah-olah ya kalau kita baca ayat ini, Rasulullah SAW diharamkan atau terhalang dari menikmati hidup di kampung halamannya sendiri ya, oleh orang-orang kafir. Bahkan dalam salah satu riwayat beliau menangis ketika meninggalkan Mekah ya, pada saat mau hijrah. Ya. Pada hakikatnya beliau sangat mencintai kota Mekah, namun penduduknya lah yang menyia-nyiakan dan menyakiti beliau, bahkan kemudian tega mengusirnya. Namun Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar,
Lalu Allah mengabulkan impian Rasulullah SAW kembali ke tempat kelahiran dalam keadaan tenang, terhormat, bahkan tidak ada lagi yang mengharamkannya dari melakukan apapun di tempat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan berita gembira kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya dan para pengikutnya. Dan janji Allah tersebut kemudian terrealisasi secara sempurna di tahun ke-7 Hijriah melalui sebuah peristiwa akbar yang diabadikan dalam sejarah yang disebut dengan Fathu Mekah. Jadi Allah sudah kasih gambaran ketika itu Rasulullah sudah menderita, ya Allah. Padahal yang disampaikan ini adalah kebenaran. Narasi yang digunakan logis, begitu kan. Rasulullah itu kan cerdas. Tentu beliau memilih kalimat kata juga yang logis untuk menerangkan apa yang Allah inginkan. Bicara logika semuanya bisa diterima tetapi itulah karena ada ego, karena ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan politik begitu dari penduduk Mekah, terutama tokoh-tokohnya para kepala-kepala sukunya, maka kemudian mereka melukai, merendahkan, menyakiti bahkan Sayyidah Khadijah istri Rasulullah SAW harus menjadi korban dari kebijakan boikot. Di boikot orang-orang yang dianggap bersekutu dengan Rasulullah SAW. Selain Bani Hashim Bani Hashim jelas pokoknya yang bersekutu dengan Bani Hashim di boikot. Dan Sayyidah Khadijah merasakan bagaimana beliau harus mengurang-urangi makan karena makanan yang tersedia tidak mudah untuk didapatkan. Kalau sampai seperti itu, maka ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang besar kepada Rasulullah. Namun dengan turunnya ayat ini Rasulullah SAW dihibur, jangan takut, nanti akan ada masanya. Kamu akan berada di negeri kamu ini, di tempat kelahiranmu ini dalam keadaan mulia sebagaimana seorang rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin bagi kita yang melihat dan membaca bagaimana peristiwa Fathu Mekah ini luar biasa Rasulullah SAW memberikan maaf kepada orang-orang kafir Quraisy yang telah memusuhinya sehingga menambah kemuliaan Rasulullah SAW di hadapan musuh-musuh mereka dulu. Dan semuanya menjadi bukti bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan ini menjadi sebuah kebenaran yang mutlak. Lalu kemudian di dalam ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa walidi wa ma walad, dan demi bapa dan anak-anaknya. Nah, terkait ayat ini sebagian mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kalimat wa walid al-walid maksudnya bapa di sini adalah Adam alaihissalam. Wa walidi wa ma walad, demi bapa dan anaknya. Yang dimaksud kalimat bapa di sini adalah Adam alaihissalam. Namun ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan bapak di situ adalah Nuh atau juga Ibrahim, karena Nabi Allah Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya, sebagai bapaknya para nabi. Ada yang mengatakan Nabi Nuh karena setelah pada zaman Nabi Nuh itulah semua manusia dibinasakan kecuali Nabi Nuh dengan para pengikutnya. Gitu. Jadi keturunan Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Yang hidup pada zaman dari keturunan Nabi Allah Adam yang hidup pada zaman Nabi Nuh, di luar pengikut Nabi Allah Nuh alaihissalam yang sedikit itu dibinasakan Allah. Sehingga kalau kita baca riwayat Ibnu Katsir beliau menyebutkan bahwa manusia modern pada hari ini adalah keturunan dari Nabi Allah Nuh alaihissalam. Putra-putra dari Nabi Allah Nuh ada 3 itu manusia modern. Sebelumnya dimusnahkan Allah. Sehingga ada yang mengatakan kalimat bapak di situ merujuk kepada Nabi Allah Nuh. Sedangkan Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa yang dimaksud bapak di sini al-walid di sini adalah Nabi Muhammad SAW
Dan kalimat walad atau anak, nah, ini dimaknai adalah umatnya. Ya, wa walidi wa ma walad, demi Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Nah ini karena ada konsideran ya, yang disebut di 2 ayat sebelumnya membicarakan tentang Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat munasabah ayatnya di ayat sebelumnya kan 1-2 ayat ini merujuk ya, atau membicarakan objek ya, dan objeknya itu adalah Muhammad SAW. Maka kalau di ayat ketiga ini ya, ada kesamaran, ya, ada ketidakjelasan, ya kembalikan lagi kepada ayat sebelumnya itu Nabi Muhammad SAW. Namun Imam Al-Alusi lebih memilih penafsiran umum terhadap ayat ini, yaitu setiap bapak dan keturunannya. Ya. Jadi ada yang mengatakan Nabi Adam ya, yang dimaksud dengan bapak itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan itu adalah penafsiran umumnya adalah semua, ya, semua mereka yang bergelar bapak. Semua mereka yang bergelar anak. Nah, ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena bapa hanyalah merupakan salah satu sebab keberadaan anaknya. Namun pada hakikat yang menjadi penentu dan pencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala ya meluruskan persepsi-persepsi yang salah ya dari kaum kafir Quraisy ketika itu, dari manusia secara umumnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Nah, ini kalau bicara realitasnya kita lihat tidak ada bantahan ya bagaimana ketika kita lahir ya dari rahim ibu ya lemah, susah ya. Makanya nangis ya. Nggak ada anak yang bayi yang lahir ke dunia ketawa terbahak-bahak, nggak ada. Mau bayi nangis gitu. Ya. Nah menurut para mufassir yang dimaksud dalam kata fi kabad yaitu kabad ini adalah kesulitan dan kesusahan yang ditemui manusia dalam kehidupannya, baik yang berupa kepayahan fisik ya, yang bisa dirasakan oleh tubuh manusia dan juga penyakit-penyakit yang dideritanya, ataupun kepayahan psikis ya, atau kejiwaan yang hanya bisa dirasakan seperti misalnya rasa sedih, takut, ya, susah, ya, stres. Ya. Nah, dalam surah Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan makna lain dari kata kabad ini, ya, yaitu kerja dan usaha yang keras, ya, sebagaimana yang disebut surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Ya, manusia sungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh yang menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Karena ya, ketika kita di dunia ya, manusia ini semuanya sudah ya, bekerja keras untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Sebagian di antara mereka bahkan berlebihan hingga melupakan hak jasadnya ya, untuk beristirahat, ya, kerja siang malam sampai lupa istirahat, tahu-tahu kena sakit, jantung lah apalah gitu. Sebagian lagi dari mereka bahkan melupakan Allah Subhanahu wa taala, zat yang mempunyai yang memberikan kecukupan ya, dan juga kehidupan. Misalkan begitu realitanya. Kerja ya, pontang-panting gitu ya, siang malam sampai lupa sembahyang. Azan berkumandang cuek aja. Ya, bahkan enggak pernah sholat begitu kan, dengan alasan apa? Lagi kerja. Ini kan salah satu ya keumuman yang kita lihat ya, pada banyak situasi. Sebagian manusia menyadari kekeliruannya sehingga ia pun kemudian semakin bekerja dan berusaha untuk memenuhi hak-haknya, hak keluarganya, masyarakatnya, sekelilingnya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala ya Tuhan yang menciptakannya juga berusaha untuk dipenuhi. Ada ya orang-orang yang demikian. Sadar begitu kan? Oh iya ya. Kerja potang-panting ujung-ujungnya jadi sakit. Ternyata Allah enggak ridho. Kerja pontang-panting ternyata kemudian habis dibakar, gitu. Sadar gitu ya. Lalu kemudian berjuang untuk memenuhi hak-hak, ya, hak diri, hak keluarga, istirahat. Ya, kalau pesan orang sekarang jangan lupa bahagia, karena memang prakteknya banyak orang yang sibuk bekerja melupakan kebahagiaan diri gitu. Sehingga kalau di kantor ya dikenal sebagai pribadi yang suka marah-marah. Ya, orang marah-marah ini kan tanda gak bahagia ya. Jadi bos di kantor kerjaannya marah-marah. Jadi bahagianya di mana? Kalau sampai kantor aja bahagia marah-marah. Ya. Bahkan saya punya cerita ya ada teman ya, yang kerja di satu kantor,
bosnya itu ngajak liburan ke Bali apa kemana gitu ya. Ternyata lagi liburan juga marah-marah juga itu sama anak buahnya, Masya Allah. Lupa bahagia. Ada yang menyadari kekeliruan itu, kemudian mereka berjuang untuk memperbaikinya. Di ayat yang kelima dan ketujuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuat atas dirinya dan mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak? Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Nah, setidaknya dalam hal ini ada 3 kesalahan persepsi orang-orang kafir Quraisy, ya, atau orang kafir secara umumnya, yang kemudian bisa menyebabkan mereka memusuhi Rasulullah SAW dan ajaran yang dibawanya. Yang pertama, kesombongan. Nah, ya, ini pangkal besarnya. Ya, kalau bicara inilah, ya, karena sifat inilah kemudian iblis dulu ya, bukan hanya membangkah, bukan hanya memusuhi Adam ya, tapi juga memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat sombong. Karena kesombongannya kemudian dia nggak mau tunduk pada perintah Allah, pada yang merintah Allah yang dia ketahui telah menciptakan dirinya. Tapi karena sifat sombong, bayangkan ini bahaya sifat sombongnya. Ya, kebenaran yang begitu nyata bisa dibantah. Sanggup dibantah, bukan bisa dibantah, sanggup dibantah kebenaran yang sudah nyata. Gara-gara sifat sombong. Yang kedua, bahwa yang mereka namakan kebaikan ya dalam tanda kutip adalah mempertahankan posisi mereka. Nah, jadi kalau berbicara kebaikan ya berbicara posisi, keadaan, kondisi. Padahal meskipun katakanlah itu ya terbukti melanggar, ya, terbukti tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, terbukti menjadi biang kerusakan, ya, tapi karena mendatangkan kesejahteraan ya dalam tanda kutip ya, kehormatan dan kemuliaan bagi mereka, nah itu dianggap sebagai kebaikan, sehingga ya, apapun caranya itu yang akan mereka perjuangkan ya. Karena Nabi Muhammad dianggap akan mengganggu, menggoyahkan posisi kedudukan mereka ya, kaum-kaum terutama tokoh-tokoh kafir Quraisy yang selama ini mereka anggap itu adalah kebaikan dari Tuhan gitu. Padahal tidak demikian. Dan yang ketiga adalah dengan merasa bahwa tak seorang pun bisa mengawasi gerak-geriknya. Jadi ya inilah yang disebut dengan lalai ya. Ini kalau gini kan namanya sudah mengingkari keberadaan ya, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ya gerak-gerik mereka karena kekuasaan yang mereka miliki ya, tidak bisa menghambat ya, menghadang atau menjadi alasan bagi mereka untuk kemudian memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain." Bukankah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan bagi mereka 2 buah mata, lidah dan juga 2 buah bibir. Wa hadainahu najdain, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menunjukkan kepada mereka 2 jalan. Makna dari 2 mata, lidah dan 2 bibir ya menurut para mufassir ya, ini adalah bentuk ya, penjabaran sekian banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada diri kita. Bahkan ya kita ini, manusia ini, bisa melihat ya, dengan sendiri ya ketika dia berdiri di depan cermin. Kelihatan kan semuanya, ada telinga. Selama ini kita nggak ngelihat telinga, tapi kan ada. Mata kita, hidung kita, berbagai organ-organ bagian dalam.
Dan itu seharusnya dengan itu ia bisa melihat ya, dengan dua mata. Bahkan seandainya satu mata sekalipun ya Allah tutup ya, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, masih juga kita bisa menikmati pemandangan ya, kenikmatan untuk melihat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana sempurnanya Allah ya. Dengan dua mata ini kita bisa melihat banyak hal. Ya. Ditutup satu mata masih bisa juga melihat. Allah itu kan enggak pelit ya. Lalu apa yang membuat manusia buta ya tidak mampu melihat karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat tak terbatas ini? Ya, lidah dan bibirnya pun tidak digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya tidak sedikit yang kemudian menggunakan itu semua untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu, Allah juga menyediakan dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan kegelapan. Ya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan fujur dan juga jalan ketakwaan, jalan yang kegelapan dan jalan yang kebaikan. Allah kasih, ya Allah tunjukkan. Masing-masing jalan dengan gamblang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala serta konsekuensi ya atau akibat dari keputusan kita memilih ya. Di antara manusia ada yang memutuskan menjadi jahat, ya itu nanti konsekuensi terimalah. Ya. Ya Allah kan juga nggak ngelarang, bukan nggak ngelarang, Allah juga nggak maksa ya kita memilih jalan yang baik, ya. Karena keselamatan, ya, konsekuensinya semua kembali kepada kita yang memutuskan. Ya. Apakah mau mengikuti jalan yang fujur atau kita mau mengikuti jalan yang takwa, kembali kepada kita, konsekuensinya kembali kepada kita. La ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan di dalam beragama. Kemudian ayat yang ke-11 dan 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah." Tetapi tiada yang menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Nah, dalam hal ini ya, para mufassir mengatakan jalan kebaikan tidaklah mudah. Karena itu kemudian disebut sukar dan sulit. Sebagaimana disebut dalam ayat ini. Ya, falak tahamal aqabah. Ya, kenapa manusia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Ya, itu menggambarkan bahwa kebaikan-kebaikan itu memang tidak mudah untuk dikerjakan. Nah, hanya orang-orang sabar saja yang mampu dan mau melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah. Jalan-jalan sulit ini ya, tidak lain merupakan jawaban sekaligus pelurusan ya, dari mispersepsi tentang harta. Ya. Kemudian Allah katakan fakkur raqabah. Apa itu jalan yang mendaki lagi sukar yang Allah sebut sebagai jalan kebaikan ini? Yang pertama adalah melepaskan budak dari perbudakan. Karena hanya Allah yang menginginkan penghambaan dan yang sempurna kepada zatnya saja, bukan perbudakan kepada sesama manusia. Karena itulah kemudian salah satu misi agama Islam yang utama adalah menghapus dan menghilangkan perbudakan. Yang boleh memperbudak manusia ini adalah Allah. Nah, gitu. Manusia tidak boleh memperbudak manusia. Tetapi dia justru harus mau diperbudak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Lagi musim paceklik ya. Apa ini ya, ada apa namanya itu ya. Ada istilah panik buying ya. Barang stok barang menipis ya. Orang-orang kaya itu, orang-orang punya uang berebutan beli. Belinya bukan untuk 1 hari 2 hari, untuk setahun 2 tahun, masya Allah. Sehingga orang lain banyak nggak kebagian. Makanya saya pribadi ya, menghimbau ini kepada masyarakat, kepada jemaah sekalian, jangan terjebak dalam situasi panic buying. Yakinlah Allah yang memberikan rezeki begitu. Pikirkan orang lain begitu kan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memberi makan pada hari kelaparan. Ketika kita lagi butuh-butuhnya, lagi musim paceklik, barang lagi tipis begitu ya. Atau lagi ada boikot misalnya dari orang kafir sehingga kebutuhan pokok kita sulit tersedia. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala ketika itu jangan selfish, ya, jangan egois ya, memikirkan diri saja, tetapi juga pikirkan orang lain.
Kita mampu membeli 10, tapi ingat ada orang lain juga punya anak, punya istri, punya keluarga yang juga pengen beli barang yang sama ya, untuk kebutuhan mereka. Jangan diborong gitu ya. Makanya kemudian pemerintah ya biasa campur tangan kalau sudah ada panic buying. Ya. Lalu kemudian terkait dengan memberi makan ya kepada pada hari kelaparan, Allah Subhanahu wa taala rinci lagi ya, yatiman za maqrabah ya, juga memberi makan kepada anak-anak yatim yang ada hubungan kekerabatan. Ya, enggak usahlah mikir orang lain dulu, pikir aja dulu kerabat kita. Ya. Kalau beli banyak untuk dibagikan kepada kerabat enggak apa-apa. Kadang-kadang kan dibeli banyak ya, saat panic buying untuk keperluan sendiri gitu ya. Ini lain ceritanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kemudian ya, memberikan perhatian ya, kecukupan ya, cek ya, perut mereka lapar atau tidak. Siapa itu? Anak yatim, terlebih yang ada hubungan kekerabatan dengan keluarga ya, dengan kita. Au miskinan dza matsraba, atau memberi makan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang miskin yang sangat fakir. Ya. Jangankan untuk beli baju gitu ya. Beli makan aja susah ya. Untuk cari makan sepiring 2 piring ya, untuk keluarga itu susah ya. Karena ada orang yang sangat fakir. Ini kemudian Allah perintahkan kita untuk memperhatikan mereka. Sekalipun kita berada di masa sulit, di masa paceklik misalnya, atau di masa resesi ya. Di ayat yang ke-8, di ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Dan yang disebut dengan kebaikan atau jalan yang mendaki lagi sukar itu adalah beriman ya. Adalah orang-orang yang beriman, yang menguatkan iman dan saling berpesan untuk bersabar dan berpesan untuk berkasih sayang. Bagaimana kita bisa menguatkan iman ini? Ya hadiri pengajian. Untuk hadir ngaji itu kadang-kadang tantangannya berat ya. Bagi ibu-ibu ya, insyaallah. Ini padahal perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan berpesan saling bersabar ya. Kita jangan hanya mengingatkan orang sabar ya, sabarnya. Kita juga harus ingatkan diri kita ya, kalau ada apa-apa ya harus sabar. Dan saling berkasih sayang. Kita semua ini adalah Rasulullah SAW itu sampai pernah berpesan sebelum beliau wafat ya. Karena beliau khawatir umat ini berpecah belah, dan memang terjadi ya. Bagaimana umat Islam itu saling memerangi ya, satu sama lain, sama Muslim ya. Rasulullah pada sudah menekankan kunu ya, wa kunu ibadallahi ikhwana ya, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Namanya saudara kan kasih sayang yang muncul begitu ya. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Hari ini kita dapati umat Islam saling mencaci, saling memaki hanya gara-gara beda grup pengajian, hanya gara-gara beda mazhab ya, fikih, hanya gara-gara beda amalan. Lalu kemudian terjebak ke dalam kebencian. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, berpesan ya, meminta kita ya, agar kemudian saling sabar ya, dan saling berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Kalau itu dipenuhi ya, sanggup kita penuhi, Allah Subhanahu wa taala katakan ya, mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai golongan kanan. Ya. Wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Dan kalau kita mengingkari itu ya, justru yang kita lakukan adalah kebalikannya ya. Kikir ya, pelit ya, rakus ya, di masa, jangankan di masa paceklik ya, lagi masa musim normal juga misalnya ada begitu ya. Karena kita masih bisa maklum lah kalau di zaman susah orang pelit ya, tapi di zaman makmur masih juga pelit, ini kan luar biasa ya. Kemudian juga memperturutkan hawa nafsu ya, sehingga iman jadi goyah ya, mudah digoyahkan. Ya, kemudian menjauhi sabar ya, banyak emosinya, banyak melampiaskan syahwat, hawa nafsu dan sebagainya. Dan juga saling bermusuhan. Nah, kalau itu yang terjadi ya, maka kalau kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti ini apalagi landasannya adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, kekafiran kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hum ashabul masy'amah. Mereka adalah golongan kiri. Nah, ya.
Apa yang didapatkan oleh golongan kiri? Alaihim narun mu'asadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Ya, nauzubillahi min dzalik. Kadang kita merasa kita muslim pasti masuk surga. Ya. Padahal ada juga hadis yang menyebutkan ya, orang-orang yang mengaku Islam ini ternyata statusnya munafik, ada kan? Ya, orang-orang munafik itu kan berada di barisan orang-orang Islam kan begitu. Tapi ternyata ya, Allah menyebut mereka sebagai orang munafik yang ada tempat khusus fi darkil asfali minan nar, ya. Di tempatnya di bawah dasar, di dasar kerak api neraka. Nauzubillah. Ya, jadi jangan merasa bangga karena sudah bersahadat lalu kemudian hidup semena-mena ya. Ya, segala sifat tercela ada dalam diri dia gitu ya. Maka keislaman itu nggak akan membawa apa-apa ya. Karena yang Allah minta itu adalah ya, bagaimana kemudian kebaikan-kebaikan itu dikerjakan, diamalkan. Nah, jika dalam surah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memanggil jiwa-jiwa yang tenang ya di dalam surah Al-Fajr ya Tuhan nafsul mutmainnah begitu. Nah, kalau dalam surah sebelumnya ya Allah Subhanahu wa taala memanggil jiwa-jiwa yang tenang untuk bergabung dalam kafilah orang-orang yang sukses ya, beruntung dan berbahagia, disebabkan mereka ya tepat dalam memilih jalan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala selama mereka di dunia tanpa paksaan, rela, ridho, maka nanti ya mereka juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang cerdas sajalah yang mau dan sanggup ya menyiapkan dirinya dengan bekal-bekal berharga untuk sebuah perjalanan yang jauh. Dan inilah ya harapan kita ya, menyadari bahwa hidup yang akan kita tempuh ini ya, setelah sakaratul maut itu adalah sebuah perjalanan yang sangat jauh, sebuah kehidupan yang tiada ujung. Ya. Maka kemudian kita harus persiapkan sebaik-baiknya. Ya, kita raih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengulurkan rahmat, cuma persoalannya kita ambil apa enggak. Ya. Allah sudah beri jalan Islam nama jalannya, kita ambil apa enggak? Allah sudah berikan kita tuntunan kalau mau bahagia, mau senang, mau dapat istana, mau dapat kehidupan yang baik, ini perbuatan, ini amalannya. Mau enggak kita kerjakan? Semoga kita termasuk orang yang mau mengambil jalan-jalan itu, mengerjakannya ya, disertai dengan kesabaran dan ketawakalan. Semoga Allah terus menjaga kita sehingga kita siap ya untuk menghadap Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Dan semoga kita ya tidak terlena oleh kehidupan dunia yang pada akhirnya kemudian menghambat ya jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.